cantik gitu. Oke Gui. Lo nama asli siapa no? Teresia Irna Susilojati. Lo tuh dipanggil si apa? Aku kan Jambul kenapa sih? Oh, Jambul. Jadi kalau Jambul panggilannya waktu SMA rambutnya spike. Spike ya. Apa kayak anak pang gitu? Enggak. Spike. Oh. No. Enggak kayak gitu. Botak. Botak tapi masih ada rambutnya spike gitu. Di atas tuh ada runcing-runcingnya. Terus warnanya gitu. Ada kakak kelas yang manggil Jambul, bul. Nah, semuanya ikut lah manggilnya Jambul. Padahal kan kalau kuliah kan udah beda orang, kok masih lengket sampai anak-anak kuliah pun manggil Jambul kenapa? Ya itu dia. Itu kenapa ya kayak gitu ya, nggak tahu. Jadi kayak mereka tuh kayak mendingan Jambul lah gitu. Ya tapi seneng lu dipanggil sama Jambul. Awalnya nggak suka lah, jelas. Maksudnya apaan sih lu? Tapi lama-lama karena hampir semuanya yang manggilnya Jambul, ya udahlah jadi trademark. Malah sekarang jadi brand outdoor equipment kan. Itu termasuk kawan-kawan lu manjat juga? Apa? Manjat? Dulu manjat ya. Kalau orang Melayu bilang manjat. Kalau di Jawa istilahnya apa? Daki, naik ya, gunung. Naik gunung. Iya dulu waktu kuliah. Sekarang mah enggak. Kemana aja? Yang terjauh ya, selain Pulau Jawa, kalau Pulau Jawa hampir semuanya. Yang terjauh itu mana yang di Jambi tuh? Jambi. Kerinci ya? Kerinci. Iya. Ya. Itu yang terjauh ya itu di luar Pulau Jawa itu. Ada yang ketemu pernah apa yang yang aneh-aneh lah selama ketemu anak harimau pernah waktu rebutan durian di bawah. Waktu di Jambi. Di Jambi. Iya, waktu itu sebenarnya bukan naik gunung cuman buat have fun tapi kerja. Itu buat kerja sama Baplan. Kita mau ground check. Jadi milihnya ngambilnya yang titik Gunung Kerinci biar sekalian. Oh, itu masuk wilayah kerja. Dan memang kerjamu di mana? Kehutanan. Lu pegawai? Enggak, saya pilot, Pak. Oh, aslinya pilot loh. Iya. Manjat juga. Terus aku dengar juga kamu itu barista juga. Jadi arahnya yang kemana nih? Nantilah bicara soal itu. Aku pengen tahu kamu dulu kuliah jurusan apa? Kehutanan. Kehutanan di UGM. Kemudian sesuai dengan bidang sekarang kamu di pegawai. Kebetulan iya. Di Kementerian Kehutanan. Bingung ditanyain kok kerja di mana kok bingung. Tapi menikmati di pegawai. Ini jujur nih. Harus jujur. Ini nih susah jawabnya nih kalau kayak gini. Enggak, apakah pegawai itu untuk cari duit kemudian senang kenyanya di luar itu atau memang dari awal kepengen jadi pegawai? Jujur untuk ASN kalau tujuannya cari duit itu buang jauh-jauh. Nggak bakalan bisa. Ya, gitu. Karena udah segitulah pokoknya ya. Itu segitu. Jadi kalau misalnya ada ASN yang duitnya berlebih, patut dicurigai. Waduh. Patut dicurigai gitu. Iya, biarin aja lah. Itu cara masing-masing. Tapi banyak juga pegawai-pegawai yang bagus. Gitu kan. Banyak. Yang jujur banyak, yang ini banyak gitu. Sebenarnya kalau pribadi sih, kalau ditanya kerja di mana, ya nggak melampirkan embel-embel itu karena tahu diri sih. Nah, Kelakuan saya di luar, maksudnya saya bukannya nggak bangga ya sebagai ASN, tapi saya nggak mau mempermalukan instansi saya, kayak gitu. Kelakuan seperti apa sampai memalukan itu kayak mana? Mungkin karena tinggalnya di tanah Melayu, adat pokoknya kalau yang aku lihat kayak gini, cewek tuh harus begini, sesuai dengan normanya lurus gitu. Ya. Sedangkan aku lahir besar di Jakarta yang biasanya kondisinya ya apa adanya gitu. Jadi satu sisi walaupun aku orangnya kayak gini, aku nggak mau yang namanya dia kok kayak gini gitu. Aku nggak mau. Mendingan orang nggak tahu sebenarnya aku itu kerjanya di mana gitu. Yang orang tahu adalah aku share have fun, jalan-jalan, udah gitu doang. Ini menarik nih. Kerja di Kehutanan kemudian jadi pilot. Kalau salah kamu salah satunya ini pilot di Kementerian Kehutanan se-Indonesia.
Nggak satu sih, banyak. Untuk perempuan. Oh iya, perempuan juga. Berarti kamu satu-satunya pilot perempuan di Kementerian Kehutanan. Tapi di kementerian lain ada juga untuk pilot seperti itu. Mungkin di perhubungan udara ada, tapi udara. yang untuk track kurang tahu sih. Heeh. Kalau untuk dinas lain kurang tahu, tapi kalau di kehutanan track memang aku. Saat ini yang sudah berlisensi. Tapi ada dua yang aku dengar penerus, mereka baru belajar. Sama-sama di Kementerian Kehutanan dan Sama, cuman beda dirjen aja. bukan di Indonesia. Bukan di Bukan, Pulau bukan. Riau. Bukan. Di Kalimantan kayaknya. Itu ceritanya gimana kok? Kok bisa jadi pilot itu tahun berapa sih? Aku belajar tahun 2014. 2014 belajar di Purbalingga, di Lanut Wirasabah. Terus aku bisa terbang solo itu 2015. Itu ditugasin dari dinas? Dari kantor. Dari kantor. Kalau biaya sendiri itu mungkin mahal ya. Kalau untuk track, kalau dia karyawan swasta mampu kok. Oh bisa. Murah kok, nggak nyampe 100 juta. Oh, nggak sampai 100 juta Ya. murah. Tapi karena kondisinya aku bekerja di mana, nggak usah disebutin lagi. Ya. Jadi menurut aku ya mahal karena Ya. nggak bakalan cukup lah. Mau sampai kapan nabung kayak gitu. Oke, itu apa? Berkah dari ilahi lah ya. Semua itu kalau menurut aku sih laki. Aku itu orang yang beruntung sih. Ada cita-cita memang mau jadi pilot? Enggak. Enggak. Ya kan cita-citamu pegawai tadi kan. Enggak. Enggak juga. Nah, ini loh, Cita-cita aku kerja. Dulu aku cita-citanya jadi dokter. dokter. Terus kenapa nggak kuliah di kedokteran? Bapak saya nggak kuat, Pak, nyekolahin. Mahal. Ya, cuman kan banyak juga kisah-kisah orang yang kemudian dia dari keluarga yang sederhana Iya, kemudian bisa itu menjadi orang dokter. yang rajin dengan orang yang pintar. Kamu Saya nggak rajin, nggak. tapi pintar. Sebenarnya pintar, tapi nggak rajin. Iya, tapi nggak rajin. Iya, Ya, tapi saya punya faktor laki. soalnya banyak. pagi-pagimu itu jam 10 atau jam berapa? Itu unconditional sih karena belum tidur, karena ada tamu. Jadi belum tidur sampai pagi. Baru jam 7 tadi tidur. Biasa. Kalau orang apalagi anak kos kan, biasa lah kalau bangun siang. Nah, sekarang kamu terbang kemana aja, No? Udah terbang kemana aja? Yang paling jauh Ya. di Australia. Ngapain? Terbang lah. Dinas juga? Enggak? Iya dong. Dalam rangka dinas? Kok bisa? Bisa dong. Nggak, ceritanya gimana? Ceritanya visit factory sih. Ya, jadi waktu itu ada sertifikasi untuk engineer. Dipilihlah beberapa pilot yang berkompeten dan jam terbangnya tinggi gitu. Nah, aku salah satu jam terbangnya tinggi gitu dan lagi pula ceweknya cuma satu juga. Ya. Akhirnya aku terbang ke Australia tahun lalu gitu. Tahun 2019. 19 akhir. Berarti seleksinya itu termasuk ada berapa orang waktu itu? Dari 15 yang berangkat 6. Berangkat 6 orang. Oh, banyak. Ini terus kaitan apa di Kementerian Kehutanan dengan seorang pilot itu tugasnya apa sih? Oh, kalau di BPKH sendiri tugasnya pemetaan sih, lebih ke pemetaan. Jadi awalnya itu sebagai pengganti citra satelit. Citra satelit kan dulunya 5 tahun sekali baru di renew. Betul. Jadi untuk mendapatkan data yang aktual itu agak sulit, makanya adalah si trike ini, pesawat microlight trike, dengan tujuan ketika kita mau dapat data yang up to date kita bisa langsung dapat gitu. Itu artinya dalam 1 tahun pasti melakukan pemetaan udara. Seharusnya begitu. Nah, dalam 1 tahun itu ada nggak sih perubahan? Ini kan jadi pembahasan yang apa ya, santer juga ya terutama di Indonesia, masalah hutan gitu. Dalam 1 tahun itu ada nggak kamu melihat perubahan signifikan terhadap sebuah kawasan hutan gitu, termasuk wilayah Sumatera aja lah, Sumatera atau Kalimantan? Sumatera aku nggak terbang di Sumatera. Oh iya, jadi di Kepri. Di Kepri ada nggak perubahan yang signifikan? Maksudnya data kawasan hutan yang Iya, luasnya dimiliki kementerian sama data real di lapangan. Iya. Banyak. Kondisinya parah. Gimana bilangnya ya? Lumayan. Parahnya itu kalau kamu melihat itu pembalakan besar-besaran atau karena ini kan jarang di track. Mungkin gini ya, kalau di Kepri itu
Kalau pembalakan nggak begitu sih, tapi perubahan status kawasan. Perubahan status kawasannya, Iya. artinya hutannya itu masih utuh, Ah. statusnya aja, pemanfaatannya. Iya, Oh, gitu. ya kalau kita lihat lah ya di Sumatera maupun Kalimantan juga itu perubahan status kan hutannya, cuman permasalahannya hutannya itu kan Ya. ditebang, artinya pemanfaatannya itu Karena hutan di lindung sana- menjadikan perkebunan. Ya. Iya, karena di sana kan kayunya beda sama di sini. Di sini kan akasia, Pak. Oh, jadi kurang. Kalau di sana kan kayunya bisa dijual. Oh, berarti Beda. Kepri beruntung lah. Jadi waktu pertama kali terbang itu deg-degan nggak? Soalnya Banget. Iya. Apa yang dipikirkan tuh? Jatuh pastilah tuh. Enggak mikir ke jatuh, tapi gini deh, kayak orang mau naik roller coaster. Mm-mm. Rasanya kayak gimana sih? Hmm. Adrenalinnya Wah. kan pasti terpacu banget. Betul. Sedangkan perokok itu pengennya pas-pus terus kan. Istilahnya buat calm down diri sendiri. Sehari itu bisa habis permen karet itu berapa bungkus gitu. Jadi deg-degan itu karena nggak merokok atau Enggak, ada adrenalinnya tuh tinggi takut banget. kesalahan teknis pada saat apa yang paling ditakutkan pada saat terbang tuh, pada saat kita take off? Takut nggak bisa landing. Itu pernah kejadian apa kawan-kawan yang gagal landing? Jangankan kawan-kawan, aku juga pernah. Jadi pesawatnya masuk ke ini apa? Jadi pesawat apa sih? Trike, microlight trike. Oh, oke. Yang ada cukup 2 orang itu ya. Gitu. Jadi pengalaman Pokoknya gagal nanti landing di mana? kalau pesawatnya kayak gimana, browsing aja microlight trike pabrikan Airborne Australia. Oh, itu punya Australia. Makanya kemarin lu berangkat ke Australia. Iya betul, Pak. Nah, sekarang ya kita tahu nih ya, pilot itu kan gajinya gede nih. Lu dapet nggak sih? Iya. Jadi hitungannya SPPD atau gimana? Iya. Iya. Dalam kota. Iya. Wah, oi. Jadi kalian lu di situ Ya. cuman untung dapat sekolah aja. Salah satunya itu sih. Ya, tapi lu nikmati aja ya kan, tidak. Kalau buat gue gini sih Om, ini nggak apa-apa ya lo gue ya, maksudnya buat gue sendiri apapun pekerjaannya, kalau kita menerima dengan ikhlas, kita bekerja dengan ikhlas, walaupun itu nggak ada duitnya, Ya. percaya aja itu someday kita bakalan dapetin yang lebih kok. Dari dulu aku tanemin hal seperti itu. Oke. Jadi bersyukur, dapat nggak dapat ya bersyukur. Ya, bisa jadi nanti ini salah satu salah satu jalan untuk langkah-langkah lu berikutnya. Atau bisa Amin. jadi gini nih, kepikir nggak bahwa suatu saat kamu akan pensiun dini? Kamu udah punya keahlian nih kan? Ini kalian sebagai pilot. Pensiun dini lalu berpikir untuk menjadi pilot pesawat komersil, asik. Asik. Jauh banget tuh kalau komersil. Ya, masuk. Kalau ke komersil memang harus ada ijazah lain. Beda, license-nya beda. Ya. Dan tahapannya banyak kalau untuk ke komersil. Kalau nggak salah 3 tahapan lagi untuk dapetin CPL itu. Jadi selain biayanya yang mahal, tahapannya, terus umur juga. Umur juga berpengaruh. Iya. Lu masih bisa. Kalau untuk sekarang sih masih bisa gitu. Tapi kan tergantung nih gue. Tapi kan nanti pilot pasti istilahnya gini, gue spend money lebih banyak, tapi nanti masa kerja gue cuman sedikit gitu karena keterbatasan umur, kan gak enak. Ya, betul. Nggak balik modal lah. Kan dunia penerbangan kan mahal. Jadi setelah lu pensiun, kira-kira dan mendekati pensiun masih kepake nggak kira-kira pilot lu? Kalau untuk sport masih Ya. tidak ada batasan umur. Ya artinya itu kan untuk pribadimu, kalau bahasanya kalau udah pribadi kan harus mengeluarkan biaya yang Nah. Oh bisa ngojek Pak. Oh, ngojek ya. Ya doakan aja lah nanti aku jadi orang kaya, nanti aku ngojek deh. Amin. Invest pesawat Pak, nanti bisa ke saya. Iya. Aduh, iyalah nanti aku berhenti lah ngopi selama berapa puluh tahun baru ini. Karena biaya ngopi sini besar. Lebih karena Ya, di harga sini kopi kopinya- tiam sih murah. Kopinya murah, ngobrolnya yang mahal. Oh, iya juga. No, bicara kopi nih. Aku juga dulu sering singgah ke coffee shop ya. Apa namanya? Barista. Coffee shop Coffee shop barista. itu beda dengan cafe shop.
Eh, coffee shop. Aku bahasa Inggrisnya payah nih, apa lidah belacan. Gimana usaha lu? Masih lancar? Enggak. Jujur kan? Iya. Enggak. Udah berapa tahun? Hampir 4 tahun sih. Operasinya kemarin tuh nggak salah 4 tahun juga. Iya. Dan selama itu lu punya sertifikat? Punya. Wih, Sertifikat tuh maksudnya apa nih? Sertifikat Atau license? license. License ada. License Sertifikat itu- kopi juga ada. License untuk keahlianmu itu dikeluarkan oleh BNSP. BNSP, Badan Nasional Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Profesi khusus untuk kopi. Khusus untuk kopi barista. Tahun lu dapat? 2018. Berarti sudah trainer juga. Trainer kebetulan tahun 2019 udah trainer juga untuk di kota ini. Kok bisa tutup, no? Padahal kan kita kan kalau kita bicara Tanjung Pinang, ya Tanjung Pinang lah, Kepulauan Riau lah khususnya. Ini disebut negeri 1000 kedai kopi gitu. Kok bisa tutup kayak mana? Ataukah kamu menilai selera orang-orang Tanjung Pinang ini terhadap? Bener Pak, mereka Itu nggak mau masalahnya. spend money more. Oh ya, tidak. Mungkin bukan hanya itu kalau kulihat. Bisa jadi kan orang-orang itu kan orang Tanjung Pinang itu sudah terbiasa dengan kopi yang khas sini ya. Artinya dengan kopi yang biasa. Terus di kopi biasa itulah pokoknya. Ya. Kalau kamu kan yang lebih ke internasional, beda sih. internasional. Ya. Itu juga berpengaruh. Salah satunya itu. Yang kedua, yang aku lihat selama ini aku buka usaha, tingkat konsumtif masyarakat di sini berbeda dengan di Jawa. Gitu. Itu jauh banget beda. Ya. Jadi saya nggak kuat modalnya Pak. Kemarin pegawai berapa? Hah? Ada pegawai berapa karyawan? Waktu itu sempat 9. 9 orang. Itu kan lancar kan? Saat itu lancar. Lancar, kemudian kamu juga mengundang kawan-kawan untuk main Yoi. band di situ kan, ada anak rasta. Saking lancarnya tiap malam minggu ada live music kan. Memang pertanyaannya itu untung apa enggak? Yang awal-awal untung Om. Oh, omsetnya lumayan sih. Mungkin karena waktu itu pesaing belum begitu banyak ya. Oh iya, saat itu coffee shop juga belum begitu banyak. Setahu lu waktu itu siapa aja? Masih di bawah 10 coffee shop 10. saat itu, iya. Istilahnya yang kondisinya sudah enak, nyaman buat nongkrong ya saat itu Barista Coffee and Roastery saat itu. Saat itu tahun berapa? Tahun 2016. 2016 ya. 4 tahun lalu. Iya. Iya. No, lu sebelum bikin kedai kopi itu kan pasti kan survei dulu nih. Lu di Tanjung Pinang tahun berapa sih? Mau 10 tahun. 10 tahun, 2010. Pasti udah banyak beberapa kedai kopi yang lu singgah ini. Paling enak lu di mana? Yang sesuai dengan cita rasa. Kopi Tiam di sini. Kedai kopi HW di Kijang. Itu kedai apa bedanya? Kedai kopi Tiam tuh dengan aku nggak nih soal kopi. Walaupun di Kijang kopinya bikin perut kembung, tapi taste-nya itu masih masuk lah gitu. Campurannya itu lebih banyak kopinya dibandingkan dengan jagungnya. Kalau di tempat lain itu cuman terasa gosong aja, bukan terasa kopi. Tapi kan saya pikir kan kedai kopi Hawa itu kan juga mensuplai beberapa kedai kopi yang ada di Tanjung Pinang ya. Kenapa bisa beda? Kenapa bisa beda? Peraciknya? Kokinya, baristanya bahasanya ya. Itu caranya atau ada bahan-bahan khusus yang dicampurkan ke dalam kopi? Kalau kopi Tiam sendiri aku kurang tahu teknisnya kayak gimana ya, karena aku nggak belajar ke kopi Tiam. Kalau aku lebih ke single origin. Jadi penyeduhan kopi itu kan ada beberapa metode, suhu air, kondisi pada saat roasting, roastingnya, profil roastingnya kayak gimana, itu beda-beda mempengaruhi. Terus sama sih pembuat kopinya, si barista sendiri. Sama si barista. Misalnya nih, aku buat kopi. Om datang nih, waktu itu ke coffee shop aku yang buat. Itu mood lagi baik, lagi enak, lagi happy. Pas Om datang kedua kalinya, moodku lagi out-outan, itu bisa mempengaruhi kopinya. Rasanya? Iya. Bisa seperti itu? Bisa banget. Gini loh, kita bikin kopi, kita kasih nyawa ke kopi kita. Maka muncullah istilah filosofi kopi. Iya mungkin. Bisa jadi ya. Ketika kamu jatuh cinta, ya kan? Berarti kamu harus kasih tahu aku, nanti aku datang.
karena hatimu berbunga-bunga akan menciptakan sebuah Nggak bisa apa, gitu. ngomong apa sih? Nggak gitu Ya, juga. nggak, Maksudnya perasaan senangnya seperti apa nih? gini loh, kadang kan kalau misalnya di coffee shop, aku kan juga in charge kan di coffee shop. Maksudnya saat itu memang posisiku itu owner, tapi kan aku juga in charge. Iya, betul. Biar skill bikin kopi aku nggak hilang gitu. Terkadang kan kita menghadapi customer yang bete, bikin ngebetein kita lah kayak gitu. Tapi yang namanya customer kita harus bikin mereka raja lah kayak gitu kan. Nah, otomatis yang dikorbankan kan kitanya Om. Kita gimana sih? Nah itu dia. Terkadang itu yang ngerubah mood itu auto-autan. Tapi kamu kan ada barista sendiri yang memang lu gaji setiap bulan. Ada. Lu percaya sama dia? Yang tim terakhir ini, itu percaya banget. Kita tim solid. Iya. Yang terakhir ya, generasi terakhir itu tim solid banget, loyalitasnya tinggi. Maksudnya dia sangat tahu seleramu apa gitu? No. Atau mereka gini, menjadi seorang barista itu dia bekerja bukan hanya untuk dapat duit. Oke, semua orang kerja buat dapat duit. Tapi ada satu sisi di mana orang kerja itu selain dia dapat duit untuk menghidupi kebutuhan dia, betul. Dia punya passion di situ. Sama lah kayak aku kerja gitu kan, aku jadi pilot. Kebetulan aku juga punya passion aku di adrenalin junkie itu. Temen aku sampai nyebut gitu, anak ini adrenalin junkie banget gitu kan. Ketagihan dengan hal yang berbau adrenalin. Sama ketika kita udah suka dengan pekerjaan kita, ya itu tadi, dibayar nggak jadi pilot? Enggak. Tapi ikhlas. Taruhannya nyawa loh gitu kan. Ya tapi karena aku kerjanya pakai passion sih Om. Jadi ya nothing tulus sih gitu. Dan menurut aku ketika kita kerja benar-benar dari hati, kita nggak dapat instan juga sih, tapi someday orang bakalan bisa lihat kita kok kayak gimana. Ya suatu saat pasti bermanfaat gitu. Kemudian kamu kan barista, artinya kamu punya selera sendiri gitu loh. Bagaimana sih proses kamu merekrut seorang barista untuk bekerja di tempat kamu itu? Kamu ada seleksi khusus atau seperti apa? Hampir kebanyakan dulu karyawan aku itu mereka dari nol, hampir semuanya. Berarti lu ajarin? Ya. Nyeleksinya gimana? Gampang sih. Pernah waktu itu lagi dinas di Natuna, gue wawancara pakai video call. Nggak tahu gimana ya, maksudnya karena emang udah terbiasa. Jadi ketika kita ngelihat orang ngobrol, interview, kita udah tahu karakter orang itu. Itu nggak tahu gitu, nggak belajar psikologi juga, tapi kayak udah anak ini kayak gini, dipikirnya kayak gini, gitu ya. Yang ini nggak bisa, yang ini bisa, kayak gitu sih. Itu yang terakhir ini? Iya, pernah ada yang kayak gitu, pernah diinterview lewat video call. Jadi kalau ada pelanggan yang kemudian marah, pernah lu ambil alih, lu bikin kopi nggak enak, itu seperti itu lu pernah marah? Gue enggak sih Om. Gue bukan tipikal yang kayak gitu. Maksudnya gini, tangan setiap orang itu meracik beda-beda. Jadi kalau ada yang komplain kopinya nggak enak, aku nggak bakalan nyalahin baristanya. Karena lu sadar ini moodnya lagi nggak bagus mungkin ya. Maybe yes gitu. Ngapain sih aku harus nyalahin karyawan aku sedangkan si customer nunggu? Tindakan aku ya aku yang turun ke bar, aku bikin kopi, aku kasih, Mas silakan. Yang ini nggak usah bayar, aku kasih gratis yang ini. Oh ya, berarti itu win-win solution loh, daripada aku harus marahin karyawan aku gara-gara kopinya nggak enak. Satu sisi nanti mental pun terpukul. Iya dong, misalnya dia lagi ada masalah nih, terus tambah lagi gue omelin, makin kacau dong kerjanya. Oke. Mungkin terakhir gini, lu punya keahlian meracik kopi, lu barista, kemudian lu punya juga sertifikat pilot gitu. Ya kan? Ya, cita-citamu mana yuk pilih? Antara lu sebagai pegawai, apakah mendudukkan pilot dan barista ini sebagai ya untuk mengisi kesenanganmu aja lah? Choice nomor 2. Pilihan nomor 2. Artinya ini jadi spare loh, cadangan. Yes. Bisa jadi suatu saat lu ninggalin yang pertama. Iya.
karena tinggal 10 tahun lagi udah bisa pensiun dini Om. Jadi lu memang berpikir untuk pensiun dini? Kalau masih diizinkan ya masa kerja 20 tahun bisa. Berarti sudah, lu punya cita-cita besar nih kalau sudah merencanakan untuk pensiun dini? Sebenarnya dari dulu sih Om pengen. Ya. Malah waktu itu pikirnya di umur 40 udah bisa pensiun dini, ternyata ada batasan. 40 tahun atau masa kerja 20 tahun. Nah, saya umur 40 belum masa kerjanya belum 20 tahun, Om. Umur lu sekarang? Tahun ini 36. 36. Berarti punya waktu masa lu kerja? 2009. 2009. Berarti masih lama lah. 10 tahun lagi. 10 tahun lagi. Ya apa cita-citamu belum sebut? Kepengen apa? Gue tetap kepengen terbang, gue tetap punya coffee shop. Tapi bukan di sini. Di mana? Di Australia? Iya. Gini Om, gimana ya? Nah, aku bingung Asli nih. itu menyenangkan sekali ketika gue berkunjung ke sana, hampir sebulan kan gue di sana. Itu menyenangkan sekali, ritme dunia perkopian di sana. Dan orang-orangnya? Orang-orangnya. It's mean di sana emang gak ada kopi tiam gitu. Mereka semuanya ngerti tentang kopi. Harga segelas kopi itu $4. $4 dikali 8.000 sekian waktu itu. Oh, dolar nggak Australia, nyampe. oke. Dolar Australia 8.600 apa 700 gitu. Nggak nyampe 40.000 satu gelas. Satu gelas. Waktu itu aku ke daerah sepi. Lupa nama daerahnya. Di situ ada coffee shop. Itu di jam tidak sibuk. Itu aku di jam 2 sampai jam 3 karena aku numpang ngecas. Aku beli kopi 2. Dan mereka adalah tipikal orang yang ya tahu bule ya. Bule beli kopi duduk nggak sampai 15 menit cabut ganti orang. Itu di jam tidak sibuk di kota sepi. Aku hitung 10 pelanggan, aku hitung cupnya 30 cup. Dalam tidak sibuk. Jam di situ tidak kamu sibuk melihat, gitu ya, dari melihat jam bisnisnya 2. di situ. Ya, jam 2 sampai jam 3 dan itu di kota sepi ya, bukan di Sydney, bukan di Melbourne, bukan di Newcastle. Kayak gitu. Itu kota sepi banget. Dan rencana dan ada orang yang bisa memfasilitasi mungkin di situ nanti. Teman-teman lu ada di sana? Maybe. Saat itu sih berpikirnya adalah gua magang dulu di beberapa coffee shop. Karena punya license. Terus di sana dapat license gampang sih, murah juga, nggak mahal. License-mu itu kan berlaku internasional kan, bisa dipakai di luar negeri. Bisa, tapi untuk beberapa coffee shop di sana yang ngeluarin harus dari Australia-nya. Iya. Ya. Oke lah, mudah-mudahan semoga apa yang kamu cita-citakan. Itu kan impian ya. Ya, semua bermimpi lah. Iya. Semua bermimpi. Seperti kamu tadi awalnya tidak bermimpi untuk menjadi seorang pilot, ya kan? Jauh kali antara seorang dokter menjadi seorang pilot gitu kan. Kemudian seorang dokter kalau ke kopi boleh lah karena itu kan general, orang semua pada ngopi jadi pilot. Yalah, oke gue berbual cantik gitu hari ini dengan wanita perkasa yang cantik. Wadidaw, perkasa. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.